Sudah jatuh, gagal finish, tapi tetap nomor 1. Veda Ega Pratama masih memimpin klasemen rookie Moto3. Kok bisa? Gelaran Moto3 2026 kembali menghadirkan cerita menarik, terutama dalam persaingan para pembalap rookie. Nama Veda Ega Pratama masih kokoh di puncak klasemen debutan, meski gagal finish dalam balapan terakhir di Amerika Serikat. Pada seri ketiga yang berlangsung di Circuit of the Americas, Veda harus mengakhiri balapan lebih awal setelah mengalami insiden yang membuatnya terjatuh. Ia tidak mampu melanjutkan lomba dan kehilangan kesempatan untuk menambah poin. Namun menariknya, kegagalan tersebut tidak menggoyahkan posisinya di klasemen rookie. Dengan koleksi 27 poin yang dikumpulkan dari 2 seri sebelumnya di Thailand dan Brasil, Veda masih memimpin jauh dibandingkan para pembalap debutan lainnya. Dominasi ini menjadi bukti bahwa performa awal musimnya cukup solid. Konsistensi yang ia tunjukkan di 2 balapan pertama memberikan fondasi kuat yang belum mampu dikejar oleh rival-rivalnya. Pesaing terdekat Veda saat ini adalah Brian Uriarte. Pembalap asal Spanyol tersebut telah mengumpulkan 23 poin dan menempati posisi kedua dalam klasemen rookie. Secara keseluruhan, Uriarte juga tampil cukup kompetitif dengan berada di peringkat 9 klasemen umum Moto3. Persainan antara Veda dan Uriarte memang sudah terbangun sejak level junior, seperti di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup dan FIM Junior GP World Championship. Rivalitas ini kini berlanjut ke panggung dunia dan menjadi salah satu duel paling menarik di musim 2026. Di posisi ketiga terdapat Rico Salmela yang mengoleksi 20 poin dari 3 balapan. Ia menunjukkan konsistensi yang cukup baik, meski belum mampu menyaingi performa 2 nama teratas. Sementara itu, Casey O'Gorman berada di peringkat keempat dengan 12 poin, disusul oleh Hakim Danish yang mengumpulkan 9 poin. Satu nama lain yang sudah berhasil mencetak poin adalah Jesus Rios, yang finish di posisi ke-15 pada Moto3 Spanyol 2026 dan mengoleksi 1 poin. Di sisi lain, masih ada 2 pembalap rookie yang belum berhasil meraih poin sejauh ini, yakni Leo Rammerstorfer dan Zen Mitani. Menariknya, Mitani merupakan rekan satu tim Veda di Honda Team Asia. Dari total 8 pembalap rookie musim ini, sebagian besar sebenarnya sudah pernah merasakan atmosfer Moto3 pada musim sebelumnya. Namun pengalaman tersebut hanya terbatas pada beberapa seri dan bukan satu musim penuh. Hanya 2 pembalap yang benar-benar murni debutan tanpa pengalaman Moto3 sebelumnya, yaitu Veda Ega Pratama dan Leo Rammerstorfer. Fakta ini semakin mempertegas pencapaian Veda yang mampu langsung tampil kompetitif sejak awal musim. Keberhasilan memimpin klasemen rookie juga menunjukkan adaptasi cepat Veda terhadap level kompetisi yang jauh lebih tinggi. Ia tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga menjadi tolok ukur bagi para pendatang baru lainnya. Meski demikian, tantangan ke depan tidak akan mudah. Persaingan dipastikan semakin ketat, terutama dengan jadwal balapan berikutnya di sirkuit Jerez, Spanyol. Trek ini dikenal teknis dan menuntut konsistensi tinggi dari para pembalap. Balapan di Jerez pada 26 April 2026 akan menjadi momen penting bagi Veda untuk bangkit setelah insiden di Amerika. Selain itu, seri ini juga menjadi kesempatan bagi para rival untuk memangkas selisih poin. Saat ini klasemen rookie Moto3 2026 masih dipimpin oleh Veda Ega Pratama dengan 27 poin, diikuti oleh Brian Uriarte 23 poin, Rico Salmela 20 poin, Casey O'Gorman 12 poin, dan Hakim Danish 9 poin. Dengan musim yang masih panjang, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Namun satu hal yang pasti, Veda Ega Pratama telah menunjukkan bahwa dirinya bukan sekedar rookie biasa, melainkan kandidat kuat bintang masa depan MotoGP. Halo Speed Lovers! Kali ini aku ada informasi tentang seorang juara dunia, tapi sekarang justru kesulitan. Ya, Pecco Bagnaia mulai frustrasi dengan Ducati. Ada apa sebenarnya di balik GP26? MotoGP 2026 mulai menghadirkan dinamika tak terduga. Setelah mendominasi musim lalu dengan raihan Triple Crown, Ducati kini justru menghadapi tekanan besar. Performa Desmosedici GP26 tak lagi sekuat sebelumnya, dan kondisi ini memicu spekulasi panas. Apakah Francesco Bagnaia mulai kehilangan kepercayaan, bahkan mempertimbangkan masa depan di luar Ducati? Dalam 3 seri awal musim ini, tanda-tanda penurunan performa mulai terlihat jelas. Ducati yang sebelumnya dominan kini harus mengakui keunggulan rival senegaranya, Aprilia. Di GP Amerika Serikat yang berlangsung di Circuit of the Americas, tidak satupun motor Ducati mampu finish di podium pada balapan utama hari Minggu.
Meski begitu, secercah hasil positif sempat datang dari sprint race ketika Francesco Bagnaia berhasil finish di posisi kedua. Namun hasil ini tidak cukup menutupi masalah mendasar yang kini menghantui Ducati. Para pembalap mulai mengeluhkan karakteristik Desmosedici GP26 yang dianggap memiliki kelemahan, terutama dalam hal pengereman. Hal ini menjadi ironi, mengingat sektor tersebut sebelumnya menjadi salah satu kekuatan utama Ducati. Di sisi lain, situasi tim semakin rumit dengan kondisi Marc Marquez yang belum sepenuhnya pulih pasca insiden di Mandalika. Ia kembali mengalami kecelakaan di Austin, menambah tekanan di dalam garasi Ducati. Pimpinan teknis Ducati, Yuji Dall'Igna, tak menampik adanya masalah. Ia mengakui bahwa tim harus bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan. Menurutnya, performa di Amerika Serikat jauh dari ekspektasi dan menunjukkan bahwa persaingan kini semakin ketat. Sebagai langkah awal, Ducati mencoba menghadirkan pembaruan teknis. Pada sesi FP2 di Texas, mereka memperkenalkan paket aerodinamika belakang baru, mengikuti tren yang lebih dulu digunakan oleh KTM dan Aprilia. Komponen ini mencakup tambahan sirip di bagian bawah jok dan ekor motor. Menariknya, paket ini baru tersedia untuk dua pembalap utama, yakni Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, dan hanya dipasang pada salah satu motor mereka sepanjang akhir pekan. Hal ini menunjukkan bahwa Ducati masih dalam tahap evaluasi terhadap efektivitas pembaruan tersebut. Namun, inovasi ini tampaknya belum mampu menyelesaikan masalah utama. Salah satu isu terbesar yang dihadapi Bagnaia adalah manajemen ban. Ia mengungkapkan bahwa sejak awal musim, performanya di balapan utama selalu menurun drastis. Sejak awal tahun, saya kehilangan banyak kecepatan di balapan hari Minggu. Saya tidak bisa bersaing, dan kami mencoba mencari solusi, ujarnya. Masalah ini terlihat jelas sejak lap-lap awal. Motor terasa sulit dikendalikan, tidak responsif saat menikung, dan memaksa penggunaan ban belakang secara berlebihan. Akibatnya, ban cepat aus, bahkan sebelum balapan memasuki fase krusial. Bagnaia juga mengeluhkan perubahan karakter motor yang terasa lebih berat dan kehilangan grip, terutama saat sesi pemanasan. Kondisi ini tentu menjadi pukulan besar, mengingat konsistensi adalah kunci dalam perebutan gelar juara dunia. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar, apakah ini hanya fase sulit atau pertanda retaknya hubungan antara Bagnaia dan Ducati? Spekulasi pun mulai berkembang di pedok. Rumor menyebutkan adanya kemungkinan Bagnaia mempertimbangkan pindah ke Aprilia pada musim depan, tim yang justru sedang berada di puncak performa. Meski belum ada konfirmasi resmi, narasi ini semakin menguat seiring pernyataan Bagnaia yang terdengar frustrasi. Beberapa pihak bahkan menilai bahwa ia tampak kehilangan kepercayaan diri dalam mengembangkan motor yang kini dianggap terlalu kompleks. Dengan jeda balapan setelah pembatalan seri Qatar, Ducati memiliki waktu untuk melakukan evaluasi sebelum kembali bertarung di Jerez. Namun tantangannya tidak kecil. Aprilia telah menciptakan jarak performa yang cukup signifikan dan mengejarnya dalam waktu singkat bukan perkara mudah. MotoGP 2026 kini memasuki fase krusial. Ducati belum tumbang, tetapi tanda-tanda krisis mulai terlihat. Sementara itu, Francesco Bagnaia berada di persimpangan penting dalam karirnya. Apakah ia akan bertahan dan membawa Ducati bangkit, atau memilih jalan baru bersama tim lain? Jawabannya mungkin akan segera terungkap dalam beberapa seri ke depan.